Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu hadis yaitu tentang tadi keutamaan akhlak. Ada hadis yang sudah sering kita dengar ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus tidak lain hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, diutus itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan selama 13 tahun di Mekah menyempurnakan akhlak kepada Allah. Bagaimana akhlak manusia kepada Allah? Bagaimana suasana Jazirah Arab, kondisinya, masyarakatnya yang sangat bobrok, yang akhlaknya tidak mulia. Di situ ada tradisi minuman keras, membunuh orang, dan macam-macam, membunuh wanita dan sebagainya. Bisa diperbaiki oleh turunnya Nabi Muhammad dengan menyempurnakan akhlak manusia. Dan luar biasanya Jazirah Arab yang dipilih oleh Allah, diturunkannya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita juga bisa mencontoh semua akhlaknya Nabi Muhammad. Bagaimana sih akhlaknya Nabi Muhammad? Ada yang tahu akhlaknya Nabi Muhammad seperti apa? Adik-adik ada yang tahu bagaimana akhlaknya Nabi? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu seperti akhlaknya semua yang ada dalam Al-Quran. Jadi seperti Al-Quran berjalan, seperti semua akhlaknya itu ada dalam Al-Quran. Dan mungkin kita sering mempelajari sejarah Nabi. Bagaimana sejarah Nabi Muhammad, bagaimana sabarnya Nabi Muhammad dalam berdakwah. Selama beberapa tahun diintimidasi, bagaimana Nabi Muhammad menjadi mendakwahi masyarakat, dan masyarakat itu dalam kondisi yang sangat jahiliyah. Waktu Nabi Muhammad hijrah ke Taif, Nabi Muhammad dilempari batu. Tapi bagaimana balasan Nabi Muhammad saat dilempari batu? Mendoakan warga Taif, mendoakan ya Allah mudah-mudahan mereka bisa beriman. Itu adalah akhlak yang baik. Saat kita mendapatkan perlakuan yang kurang buruk oleh orang lain, kita jangan langsung membalas dengan keburukan, tetapi mendoakan. Malahan Nabi Muhammad mendoakan, ya Allah mudah-mudahan sadar, seperti itu. Dan Nabi Muhammad itu diutus kepada kita untuk memperbaiki akhlak. Pertama, akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada manusia. Yang ketiga, akhlak kepada makhluk. Jadi 3 sasaran yang pertama yaitu akhlak kepada Allah, yang kedua akhlak kepada manusia, yang ketiga akhlak kepada sesama makhluk. Nah, untuk akhlak kepada Allah, di sini akhlak kepada Allah adalah akhlak dengan mentauhidkan, memurnikan ketauhidan kita, hanya menyembah kepada Allah dengan menegaskan tentang la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan ini dilakukan oleh Nabi Muhammad bertahun-tahun untuk merubah tradisi jahiliyah yang menyembahnya apa Bu? Lata, Uzza, Manat, Hubal, itu mereka menyembah berhala-berhala. Yang berikutnya, lawan dari tauhid atau mengesahkan Allah yaitu kufur. Jadi akhlak kepada Allah itu adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Lawannya adalah kufur pada Allah. Kufur itu dibagi 2. Kufur tentang iman dan kufur tentang nikmat. Nah, kufur tentang iman ini ada beberapa hal yang bisa kita cermati, yaitu syirik. Ibu-ibu tahu syirik apa Bu? Adik-adik tahu syirik? Menyekutukan Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Yang kedua, munafik.
Munafik pura-puranya baik tapi nanti nggak baik. Kalau ada kakak pembina sholatnya rajin, nanti kalau kakak pembinanya pergi sholatnya rajin apa enggak? Nah, rajin juga gitu. Jadi kalau munafik itu di hadapan orang baik, nanti kalau di belakangnya tidak baik. Dan hendaknya kita berusaha untuk membersihkan hati kita dari sifat munafik dan mudah-mudahan bisa melatih ya, di luarnya baik, di dalamnya juga baik. Yang berikutnya kufur nikmat. Kufur nikmat adalah menutupi bahwa nikmat itu adalah dari Allah. Jadi kita merasa saya itu pintar karena saya belajar, saya itu kaya karena saya bekerja. Boleh gak gitu Bu? Gak boleh, itu kufur nikmatnya Allah. Menutupi bahwa semuanya itu karena Allah. Nah, ini adalah akhlak kepada Allah ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang tawadu, tidak sombong, selalu mengaitkan semuanya karena Allah. Kufur nikmat yang lainnya yaitu melakukan hal yang tidak disukai oleh Allah. Allah pun memberikan nikmat kepada kita, rizki kepada kita, tetapi kita kadang-kadang melalaikan, tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini adalah kufur nikmat. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki akhlak kita kepada Allah dengan tadi ya, memperbaiki tauhid kita, tidak kufur terhadap nikmat dan tidak kufur terhadap iman. Mudah-mudahan akhlak kita kepada Allah semakin baik. Yang kedua, akhlak kepada manusia. Manusia itu banyak ya Bu. Ada akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada yang tua, akhlak kepada yang lebih muda, akhlak kepada siapa lagi? Akhlak kepada istri bagaimana, kepada suami bagaimana akhlaknya. Nah, ini banyak sekali akhlak-akhlak yang harusnya kita pelajari. Dan bagaimana keutamaan akhlak yang baik. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil tentang keutamaan akhlak yang baik. Ada satu hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, ada seorang yang berkata kepada Rasulullah, ditanya tentang kebanyakan hal yang memasukkan orang ke surga. Kira-kira orang itu bisa masuk surga kebanyakan karena apa gitu? Kira-kira karena apa? Ada yang tahu nggak? Orang masuk surga karena apa? Siapa yang tahu? Karena nah ini ada hadisnya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudhirun nas al jannah. Faqala at-taqwa wa husnul khuluq. Ada yang tahu at-taqwa wa husnul khuluq? Orang banyak masuk surga itu karena apa ya Rasulullah? Rasulullah ditanya, dua hal yang membuat orang banyak masuk surga adalah takwa kepada Allah dan husnul khuluq. Husnul khuluq artinya apa? Akhlak yang baik. Jadi dengan akhlak yang baik kita akan memperbanyak kemungkinan kita masuk ke surga. Dan ada lagi yang bertanya lagi, sahabat bertanya lagi, wasu'ila an aksari ma yudhirun nas annar. Dan bertanya lagi, kira-kira yang banyak masuk neraka itu siapa? Yang banyak masuk neraka yaitu faqala al-famu wal farju, yaitu kebanyakan yang masuk neraka adalah orang yang tidak bisa menjaga mulut dan kemaluannya. Nah, ini adik-adik sekalian atau ibu sekalian, memang ya lidah itu tidak bertulang. Kalau kita ngomong kespleset sedikit menyakiti orang lain, susah ya Bu ya, menariknya itu susah. Dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah untuk selalu berkata-kata yang baik. Karena di antara kebanyakan orang yang masuk ke neraka itu karena dua hal. Apa yang tahu adik? Kebanyakan orang masuk neraka tadi dua hal. Karena apa?
mulut dan kemaluannya, tidak bisa menjaga mulutnya, tidak bisa menjaga kemaluannya. Ini luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa menjaga mulut kita dengan selalu berkata baik, berkata lembut, dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, ada lagi hadis yang lain, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa hiyarukum linisa'ihim khuluqan. Orang-orang yang beriman yang paling sempurna adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Jadi orang yang beriman mungkin banyak, tetapi orang yang beriman yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya. Mudah-mudahan kita selalu memperbaiki akhlak baik kita dalam berbicara, dalam bertindak, dalam bergaul dengan samanya. Mudah-mudahan selalu dijaga Allah untuk memperbaiki akhlak kita. Ada juga keutamaan akhlak yang lain, ini di sini Rasulullah bersabda, orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat duduknya denganku adalah pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Cukup dari saya, mudah-mudahan ada kebaikan dari Allah dan keburukan atau kesalahan dari saya pribadi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.